Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini kita akan membahas pemakaian tanda baca yang merupakan masih bagian dari ejaan. Dalam Puebi terdapat 15 tanda baca. Namun dari ke-15 tanda baca tersebut terdapat beberapa tanda baca dengan frekuensi pemakaian tinggi dalam penulisan. Tanda baca yang sering digunakan adalah tanda koma, tanda titik, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, dan tanda kurung. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa pemakaian tanda koma yang sering kali salah dalam pemakaiannya. Tanda koma wajib digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, pada contoh ini terdapat kalimat ketika berpikir solusi perubahan iklim, otomatis orang akan mengacu kepada hal-hal teknis semata. Nah, di sini terdapat penanda anak kalimat yaitu kata ketika. Dan ketika ini dia diletakkan di awal kalimat, sehingga harus menggunakan tanda koma. Dengan demikian, anak kalimat pada kalimat tersebut adalah ketika berpikir solusi perubahan iklim. Dan induk kalimatnya adalah otomatis orang akan mengacu kepada hal-hal teknis semata. Nah, kemudian perhatikan juga contoh selanjutnya. Oke, pada contoh yang kedua, terdapat penanda anak kalimat yaitu sehingga. Namun, sehingga ini letaknya tidak di awal kalimat. Nah, dia ada di tengah kalimat. Sehingga karena anak kalimatnya tidak di awal, dia tidak usah menggunakan tanda koma sebelum anak kalimat. Oke, sebagai pengetahuan, berikut adalah konjungsi penanda anak kalimat, yaitu kata walaupun, meskipun, sungguh pun, karena, apabila, jika, kalau, sebab, agar, supaya, ketika, sehingga, dan bahwa. Nah, yang harus jadikan catatan, sehingga dia tidak pernah ada di awal kalimat. Sehingga anak kalimat yang mencantumkan kata sehingga, dia biasanya di akhir atau di tengah kalimat. Berikut adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan kalimat majemuk setara yang satu dengan setara yang lainnya. Kalimat majemuk tersebut dipisahkan dengan konjungsi tetapi, melainkan, dan sedangkan yang terletak di tengah kalimat. Nah, sebelum konjungsi tetapi, melainkan, dan sedangkan yang terletak di tengah kalimat, dia harus dibubuhi tanda koma. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kalimat ini, terdapat kata tetapi yang menjadi konjungsi antara klausa sebelumnya dengan klausa di belakangnya. Nah, karena dia ada di tengah kalimat, maka sebelum kata tetapi harus dibubuhi tanda koma. Begitu juga dengan kata sedangkan. Pada kalimat ini terdapat kata sedangkan. McLean Pond memiliki ibu yang berasal dari Pulau Buru, Maluku, sedangkan ayahnya adalah seorang blasteran Skotlandia dan Spanyol. Nah, sebelum kata sedangkan harus dibubuhi tanda koma. Nah, perhatikan contoh terakhir. Salah satu upaya pemerintah Taiwan untuk mengatasi risiko gempa tidak hanya melalui pemantauan yang berkesinambungan, melainkan melalui penelitian tentang kegempaan. Nah, sebelum kata melainkan, ini harus dibubuhi tanda koma. Tanda koma juga digunakan untuk menuliskan perincian yang lebih dari 3. Jadi, jika perincian lebih dari 3, sebelum konjungsi itu harus dibubuhi tanda koma. Konjungsi yang ada dalam perincian biasanya adalah kata dan kata atau. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah konjungsi dan yang perinciannya lebih dari 3. Dalam kalimat ini terdapat perincian lebih dari 3. Dalam sejarah bangsa Indonesia ada 4 tokoh yang dikenal luas mendapat julukan Bung, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahril, dan Bung Tomo. Karena perinciannya lebih dari 3, sebelum kata dan dia harus menggunakan koma. Nah, selanjutnya ini perhatikan untuk contoh atau. Di sini
Dalam kalimat ini, rinciannya juga lebih dari 3. Upaya mitigasi yang dilakukan pun sangat jelas, mulai dari penguatan standar bangunan, jalur evakuasi, jalur air untuk antisipasi kebakaran pasca gempa, atau waktu pemulihan infrastruktur dasar dihitung dengan pasti. Karena lebih dari 3, maka sebelum atau dia menggunakan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Keterangan tambahan adalah keterangan yang diselipkan dalam kalimat yang sudah lengkap. Nah, sisipan tersebut jika dihilangkan tidak akan mengganggu makna kalimat tersebut. Sedangkan keterangan oposisi adalah keterangan yang sifatnya saling menggantikan. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, syarat dengan penduduk urban. Nah, ibu kota Republik Indonesia merupakan keterangan tambahan atau oposisi. Jadi, ketika ini dihilangkan, ibu kota Republik Indonesia dihilangkan, tidak akan mengubah makna kalimat tersebut. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Megawati, presiden wanita pertama Indonesia. Nah, presiden wanita pertama Indonesia merupakan keterangan tambahan untuk kata Megawati. Jadi, ketika presiden wanita pertama Indonesia ini dihilangkan, dia maknanya tidak mengubah makna kalimat tersebut. Tanda koma juga digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, berikut adalah ungkapan-ungkapan penghubung antar kalimat yang sering ada dalam kalimat. Di antaranya kata oleh karena itu, jadi, namun, bahkan, kemudian, sehubungan dengan itu, walaupun demikian, dengan demikian, sebaliknya, dan selain itu. Masih banyak ungkapan penghubung antar kalimat yang lain yang bisa kalian cari. Nah, perhatikan contoh berikut. Akan tetapi, objek tata surya seperti planet, bulan, dan komet bergerak secara melengkung dan kecepatannya terus berubah. Pada kalimat ini terdapat ungkapan penghubung antar kalimat, yaitu kata akan tetapi. Setelah akan tetapi itu wajib menggunakan tanda koma. Berikut beberapa mimi kesalahan penggunaan tanda koma yang berakibat fatal. Tanda koma ternyata dapat menyelamatkan nyawa. Oke, lihat pada kalimat pertama, mari makan kakek. Nah, di sini mari makan kakek berarti mengajak untuk memakan kakek. Tapi lihat kalimat yang kedua, mari makan kakek. Karena ada tanda koma, kakek di sini menjadi sapaan. Nah, jadi mari makan kakek mengajak kakek untuk makan. Nah, jelas bedanya bahwa tanda koma bisa menyelamatkan nyawa. Nah, gunakan tanda koma untuk memisahkan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti kakek, nenek, bu, atau nak. Contoh berikutnya, nah ini penggunaan tanda koma juga sangat berpengaruh. Oke. Nah, pada contoh ini, menurut kabar burung, kamu sakit. Nah, tanda komanya terletak setelah kata burung. Sedangkan kalimat berikutnya, menurut kabar, burung kamu sakit. Nah, ternyata penggunaan tanda koma sangat berpengaruh terhadap makna kata. Jadi, hati-hati ketika menggunakan tanda koma. Demikian penjelasan mengenai tanda koma. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.